Selain lahan di situ ada aib, ya. Aib-aib di dalam membaca Al-Quran. Nah, ya. Aib ya, perkara yang cacat dalam bacaannya. Ya. Perkara yang memalukan, yang sudah semestinya kita harus cungkil, kita harus hindari dari bacaan Al-Quran kita. Terkhusus pada suratul Fatihah. Nah, disebutkan dalam kitabnya An-Nashr fi Qiraati Asyara oleh Imam Ibnu Jazari dan juga Abu Amr Ad-Dani di dalam At-Taisirnya. Ini ulama di tahun 600-an Hijriyah. Sudah lama, sudah mendapatkan aib ini di zaman dahulu. Nah, sekarang kita lihat di zaman sekarang apakah masih ada aib-aib seperti ini dalam membaca Al-Quran. Nah, yang pertama adalah bitamdighil lisan, ya, membaca orang seperti orang yang sedang mengunyah gumpalan dari dalam mulutnya. Nah, ini kira-kira ada nggak ini di zaman sekarang? Kalau sampai ada berarti itu aib yang harus dihindarkan. Ya. Contoh ya, ini contoh bacaan yang salah, jangan ditiru. Ya, contoh bacaan yang salah. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tamdhigh itu mengunyah di dalam seperti ada gumpalan daging di dalam mulutnya, itu ada bukan dua cara ya, dua hal. Yang pertama membaca sangat cepat. Contohnya begini, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, gitu. Ada nggak yang baca kayak gitu? Ada. Itu berarti namanya aib, memalukan. Atau yang dia terlalu takalluf, berlebihan dalam membuka mulut, ya, menipiskan suara, memonyongkan bibir, ya, itu terlalu berlebihan. Ini sekali lagi contoh yang salah ya, jangan diikutin. A'udzubillah, ya, gitu. Bismillahirrahman, nah, itu berlebihan, ya. Seperti gitu. Seperti orang sedang mengunyah gumpalan daging di dalam mulutnya. Ada nggak yang kayak gitu? Belum pernah lihat? Ada, ya. Ada sebagian, ya, kalau sempat lewat di YouTube itu ada ditanyakan kayak gini gimana, Sat? Ya, itu kurang lebih seperti itu. Nah, taib yang kedua yaitu adalah bid'airil fam, ya, membaca dan dengan mengeluarkan seluruh huruf pada pangkal tenggorokannya. Kalau ini insya Allah kalau kita yang ada di Indonesia, di Melayu khususnya, itu nggak ada lah, orangnya slow-slow, ya, halus-halus, lembut. Tapi kalau dulu kita lihat di daerah pedalaman di Yaman, di mana? Di Saudi, orang-orang Badui ada yang seperti ini. Ya, membaca Al-Qur'annya memang suaranya ngumpul di tenggorokan. Ya, kurang lebih seperti ini. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi di sini semuanya. Kalau kita nggak ada ya, insya Allah nggak ada. Kecuali yang lagi penyakit tenggorokan. Nah, taib. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bita'wijil fak, ya, membaca dengan membengkokkan rahang, ya, dengan mematahkan rahang. Dan bahasa qiraatnya itu dengan imalah, Contohnya adalah, ini contoh, ini ada nggak di zaman kita? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, gitu. Ada nggak? Ada, banyak ya. Nah, itu namanya imalah. A'udzu billahi Bismillahi, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan he. Nah, gitu. Nah, itu aib. Jadi sempurna kasrnya. Bismillahi, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Nah, taib yang keempat yaitu adalah bitar'idis saut, ya, dengan suara bergetar yang dibuat-buat. Ya, dibuat-buat, ingat ya. Bukan karena kita tadabbur, ya, bukan kita karena mengetahui maknanya, ya, hadir di situ hati kita dalam membaca Al-Quran, kemudian punya rasa takut, bergetar suaranya, kemudian menangis. Kalau ini bagus,
Tapi ini bergetar yang dibuat-buat ya. Jadi cengkokannya nggak hanya di belakang, di depan, di tengah, di akhir itu dicengkokin semua gitu. Ana nggak bisa kasih contoh. Antum bayangin sendiri ya. Iya. 6. Kemudian yang kelima yaitu adalah bitabtidhi syad. Memanjangkan huruf yang bertasydid. Ya, huruf yang bertasydid. Contoh pada surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbi banyak bertasydid. Ya. Sebagian kalau orang yang membaca yang biasanya dengan langgam, ya, terpengaruh dengan langgam, maka pada tasydidnya dia panjangkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin gitu. Rabbil harusnya rabbil ya, bukan rabbil. Nah, seperti itu. Itu dipanjangkan tasydidnya. Atau pada yang ke-6 ya, ini hampir sama ya. Bitaqti'il mad, memotong-motong mad ya. Memotong-motong mad. Ini juga sama, biasanya terpengaruh dengan langgam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Bo, alif, 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 alif. Nah itu. Memotong-motong huruf mad. Ini kalau dibuat-buat. Kalau misalkan secara tabi'i, secara memang asalnya seperti itu ketika kita membaca mad, suara bergelombang, tidak masalah. Yang jadi masalah jika dibuat-buatnya. Nah, itu juga termasuk aib. Dan ini yang mengatakan bukan ana, tapi Imam Ibnu Jazari dan juga Abu Amr Ad-Dani. Nah, bismillah. Atau yang ke-8, ya. Bihasramati ra'at, ya, menghilangkan getaran pada huruf ra, ya. Ra ini huruf yang dia memiliki sifat takrir, bergetar. Dan kadar getarannya kata para ulama bertingkat-tingkat. Yang afsah, yang paling fasih itu getarnya cuma sekali doang. Ya. Ar-ra itu sekali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali aja. Ini afsah. Kalau lebih dari sekali, 2 sampai 3 kali getar, itu masih fasih. Bismillahirrahmanirrahim 2 atau 3. Ar-ra ya. Nah, itu masih fasih. Tapi kalau lebih dari 3, ini enggak fasih. Bismillahirrahmanirrahim enggak fasih. Ya, lebih dari 3 getaran. Nah, tapi kalau hilang getarannya, hilang sifat takrirnya, ya ini namanya aib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taib ya. Maka dijaga. Terus gimana kalau cadel saat gitu? Cadel. Nggak bisa ngomong R gitu kan. Dilihat dulu. Kalau cadelnya, karena ada murid kami itu yang cadel, ya lidahnya pendek, ya dia menyentuh ke makhrajnya nggak sempurna. Ngomong R nggak bisa, tapi ngomong ro bisa. Karena beda antara R dengan ro. R itu rara riri ruru, itu yang menyentuh adalah ujungnya lidah. Jadi kalau lidahnya pendek nggak sampai nyentuh, ra ri ru nggak bisa. Tapi kalau ro ini ibarat lidah, ini dia posisinya kayak gini. Yang menyentuh adalah mengarah ke punggung lisan, ro. Jadi nggak ada masalah orang cadel gitu. Jadi dilihat dulu ya. Orang cadel itu belum tentu dia nggak bisa mengucapkan huruf ro. Tapi kalau R nggak bisa ya. Itu karena makhrajnya beda antara huruf R-nya Indonesia dengan ro-nya orang Arab. Nah, Allah alam shawab. Tapi kalau memang karena cadelnya karena faktor-faktor lain ya, dari faktor anatominya, maka ini mendapat uzur ya. Tidak menjadi aib tetapi mendapatkan uzur. Nah, taib. Kemudian yang ke-9 yaitu bacaan Al-Quran yang membuat manusia enggan mendengarkannya. Ada orang baca Al-Quran tapi antum nggak mau dengerin. Ada?
Nah, subhanallah, baru-baru saja viral ya, orang membaca Al-Quran diiringi dengan biola, ya, piano, musik-musik yang di gereja itu. Awalnya kan lagu-lagu kan gak mau dengar, ternyata dengar lah. Kok kayak baca Al-Quran, ternyata benar baca Al-Quran. Nah, ini seperti itu. Ini sudah ada sejak zamannya Abu Amr Ad-Dani, ya. Dan sekarang muncul, ya. Allah musta'an. Taib. Baik, itu yang harus dihindarkan ya. Jadi ini minimalnya kita terbebas dari lahan dan minimalnya kita terbebas juga dari aib di dalam membaca suratul Fatihah. Bismillah. Oh, terlewat nomor 7. 6. Jazakallah khair. Bitatninil gunnat, ya, memanjangkan gunnah, ya. Ini hampir sama dengan yang memanjangkan huruf yang bertasydid, ya. Gunnah, ya. Misalkan pada lafaz inna nunnya bertasydid, ya. Dari hamzah masuk ke huruf nun secara sempurna langsung. Inna, ya. Summa juga sama, summa langsung masuk ke huruf mim yang bertasydid. Tetapi pada sebagian orang yang membaca dengan terpengaruh langgam, ya, nada, ya, makomat, maka di kitab ini ada sedikit penjelasan tentang makomat, ya. Maka di situ sering kita dengar seorang membaca huruf-huruf yang bertasydid atau yang ada ghodahnya itu dipanjangkan. Contohnya inna anzalnahu fi lailatul qadr dibaca inna summa, seperti itu. Harusnya summa inna. Nah, seperti itu. Nah, adakah yang seperti ini? Ada ya, biasanya ada di acara-acara tertentu. Ya, seorang ditunjuk untuk membaca sebagian ayat Al-Quran dengan makomat, ya, terjatuh dalam kesalahan-kesalahan atau aib seperti ini. Baik, barakallahu fikum.